Di era new normal seperti sekarang ini, bukan berarti kita bebas dan mengabaikan protokol kesehatan loh. Akan tetapi, kita harus sabar dan sadar. Ya, sabar. Menanti kapan berakhirnya pandemi ini dan sadar bahwa ternyata kita dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa sih? Dibutuhkan untuk ikut serta menyelamatkan Indonesia dengan cara selalu menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena tanpa kita sadari, saat kita menerapkan protokol kesehatan, bukan hanya kita yang menyelamatkan diri kita sendiri loh, kita juga menyelamatkan orang lain yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman kerja kita, dan juga tetangga kita. Jadi, stay safe ya. Jangan lupa pakai masker saat akan bepergian dan jangan lupa cuci tangan setelah bepergian. Mari kita selamatkan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bio, salam lestari, salam konservasi. Bertemu lagi dengan saya Indah Nurbaiti dalam pembelajaran biologi. Di video kali ini saya akan membahas materi biologi kelas 10. Apa pembahasannya? Pembahasannya adalah ruang lingkup biologi. Apa saja sih yang akan dipelajari dalam ruang lingkup biologi? Yang pertama ada biologi sebagai sains. Di biologi sebagai sains, kita akan mempelajari apa itu pengertian biologi, cabang-cabangnya apa saja, dan juga peranan dari biologi. Kemudian sikap ilmiah. Jadi kerja ilmiah nanti akan dibahas materi mengenai sikap ilmiah, pendekatan keterampilan proses, dan metode ilmiah. Jadi jika kalian ingin menjadi seorang ilmuwan, perhatikan materi ini. Kemudian melakukan penelitian dan percobaan biologi sederhana. Intinya cara praktek, bagaimana cara membuat judul sampai kita bisa melakukan percobaan. Kalian harus perhatikan baik-baik materi ini karena biologi itu pasti praktek. Kemudian bekerja di laboratorium. Apa saja yang harus kita kenakan, aturan apa saja yang harus kita patuhi di dalam laboratorium. Kemudian prinsip keselamatan kerjanya nanti akan dibahas di materi ini. Kemudian membuat laporan praktikum. Jadi karena kalian praktek, otomatis setelah praktek kalian akan membuat laporan hasil dari praktikum yang sudah dilakukan. Kemudian objek dan ragam permasalahan biologi. Nah, nanti di sini akan dibahas mengenai tingkatan organisasi kehidupan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Oke, kita mulai materi pertama ya. Biologi sebagai sains. Karakteristik biologi sebagai sains itu ada 4. Yang pertama rasional, yang kedua objektif, yang ketiga empiris, yang keempat akumulatif. Rasional, sains hasilnya dapat diterima oleh nalar manusia atau logika kita, dan sains bukan tahayul. Kemudian objektif, didasarkan oleh data-data. Jadi selain sains dapat diterima secara logika, sains juga dapat dibuktikan dengan data-data. Selain data-data, sains juga bersifat empiris.
dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Kemudian yang terakhir, akumulatif. Sains dibentuk dari teori lama yang disempurnakan. Jadi intinya perkembangan teori, karena terciptanya teori baru setelah dilakukan eksperimen atau penelitian, bukan mengubah teori tapi penyempurnaan teori. Inilah karakteristik biologi sebagai sains: rasional, objektif, empiris, dan akumulatif. Lalu apa biologi itu? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya, baik yang bersifat mikroskopis maupun yang bersifat makroskopis. Jadi, biologi ini tidak hanya mempelajari tentang organismenya saja, tapi tingkah lakunya juga dipelajari dalam biologi. Lah, makhluknya apa saja yang dipelajari? Dari mulai yang mikro yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung, berarti harus menggunakan bantuan mikroskop, seperti bakteri, virus, dan lain-lain makhluk kecil lain yang tidak dapat dilihat secara langsung, itu dipelajari dalam biologi. Kemudian makhluk yang makroskopis seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, juga dipelajari dalam biologi. Berarti makro itu lawan dari mikro. Kalau mikro tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung, makro berarti dapat dilihat dengan mata secara langsung. Kemudian cabang-cabang biologi. Dari buku yang saya gunakan, di sini ada 26 cabang biologi. Mungkin tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya, karena akan memakan waktu yang cukup lama karena waktunya terbatas. Jadi mungkin hanya beberapa yang saya contohkan penjelasannya, nanti yang lainnya bisa kalian cari sendiri di internet. Karena intinya sumber belajar itu bukan hanya dari video ini atau dari penjelasan saya saja atau dari penjelasan guru saja. Sumber belajar itu banyak. Ada berbagai sumber, dari mulai internet, buku, majalah, ataupun ensiklopedia. Jadi kalian bisa cari, searching. Kalau mau menggunakan internet, cari di internet. Kalau mau menggunakan buku, cari di buku. Apa sih arti dari cabang-cabang biologi ini? Saya contohkan nomor 1 sampai 5 saja ya. Yang pertama, anatomi. Nah, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua, anestesi. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pembiusan atau penghilang rasa sakit pada saat operasi atau pembedahan. Kemudian bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Bioteknologi, ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan organisme untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Suatunya itu suatu produk. Kemudian botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Jadi saya jelaskan 5 saja, yang lainnya silakan kalian cari di sumber yang lain, internet, buku, atau sumber-sumber yang lainnya. Jadi yang belum saya jelaskan ada ekologi, embriologi, entomologi, etologi, evolusi, fisiologi, genetika, higen, histologi, imunologi, mikologi, mikrobiologi, morfologi, ornitologi, paleontologi, patologi, filogeni, taksonomi, teratologi, virologi, dan zoologi. Ini adalah cabang-cabang biologi dari sumber yang saya gunakan.
Lalu apa peranan biologi? Nah, peranan biologi itu berperan dalam berbagai bidang, di antaranya yang pertama di bidang kedokteran. Contohnya apa peranan biologinya? Itu dalam proses pembuatan bayi tabung. Apa sih bayi tabung itu? Apa bayinya dimasukkan dalam tabung? Atau bayinya dilahirkan dari tabung? Bukan ya. Jadi bayi tabung itu bukan bayi yang keluar dari tabung atau bayi dimasukkan dalam tabung, tapi yang namanya bayi tabung itu proses pembuahannya itu dilakukan di luar rahim. Jadi di dalam tabung yang ada di laboratorium. Tabungnya khusus, bukan tabung gas atau tabung-tabung yang lain. Jadi tabungnya tuh khusus di laboratorium rumah sakit. Dan yang melakukannya itu dokter ahli, bukan orang yang ingin melakukan bayi tabung. Jadi orang yang ingin melakukan bayi tabung itu harus didampingi dengan dokter ahli, tidak bisa melakukan sendiri. Kemudian KB, keluarga berencana. Cangkok organ. Cangkok organ itu berarti intinya untuk melakukan penyembuhan atau penggantian organ yang rusak dari tubuh yang satu ke tubuh yang lain, atau dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Kemudian ada bedah plastik, berarti untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam tubuh organisme. Dan terapi gen, sama. Terapi gen ini berarti memperbaiki gen yang rusak, karena jika tidak diperbaiki maka akan mengalami kecacatan pada organisme tersebut. Kemudian di bidang farmasi ada pembuatan vaksin, obat-obatan tradisional maupun modern. Kemudian di bidang teknologi pangan ada pembuatan keju, sosis, sarden, dan makanan instan lainnya seperti kecap, tape, tempe, tauco, dan lain-lain. Kemudian di bidang pertanian ada tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini adalah pencarian bibit unggul dari tanaman. Jadi misalnya tanaman kerdil disuntikkan gen tanaman yang tumbuhnya tinggi, nanti akan menjadi tanaman yang tumbuhnya tinggi. Oke, lanjut ya. Contoh dari peranan biologi di bidang pertanian itu ada hidroponik, kemudian ada vertikultur. Kemudian di bidang peternakan itu ada cloning hewan. Jadi di tumbuhan itu namanya tanaman transgenik, di hewannya namanya cloning hewan. Intinya tujuannya sama, untuk memperbaiki sifat dari individu atau organisme. Kemudian ada inseminasi buatan. Di bidang perikanan ada budidaya udang windu, budidaya kerang, dan lain-lain. Di bidang industri ada teknik pemisahan logam dari bijinya menggunakan bakteri. Kemudian di bidang pengolahan lingkungan hidup ada pengolahan limbah dengan mikroorganisme. Selanjutnya, kerja ilmiah. Jadi apa sih kerja ilmiah itu? Kerja ilmiah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki sikap ilmiah melalui pendekatan keterampilan proses. Sikap ilmiahnya apa saja? Jadi ini adalah 10 sikap yang harus dimiliki jika kalian ingin menjadi seorang ilmuwan. Yang pertama, ada peka dan kritis terhadap fenomena. Jadi kita harus senantiasa peka dan kritis. Jadi mempertanyakan mengenai suatu kejadian. Di mana kejadian itu? Dari mana asalnya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita harus punya rasa kepo yang tinggi. Kemudian tidak percaya tahayul.
Jadi intinya, jika kita ingin menjadi seorang ilmuwan, kita harus percaya dengan sesuatu yang nyata, yang bisa diterima secara logis, secara akal kita, secara nalar kita. Kita jangan mudah percaya dengan sesuatu yang belum bisa dibuktikan, bisa dengan data ataupun eksperimen. Karena biologi tadi ya, sesuai dengan karakteristik sains, yang namanya biologi itu rasional, nyata, bukan tahayul. Jadi, jika kita ingin menjadi ilmuwan biologi, kita tidak boleh percaya dengan tahayul. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kita harus kepo sekepo-keponya terhadap sesuatu, terhadap fenomena, terhadap kejadian. Kemudian memiliki minat yang besar untuk menghasilkan produk sains. Jika gagal satu kali, terus ulangi sampai berhasil. Tidak boleh menyerah. Intinya jangan pantang menyerah. Kemudian berpikir logis, terbuka, serta mau menerima kritik dan pendapat orang lain. Jadi harus mau dikritik. Jangan sampai dikritik ngambek, nggak boleh ya. Itu jiwa seorang ilmuwan itu harus terbuka, logis, dan mau menerima kritik dari orang lain. Jadikan kritik itu sebagai motivasi untuk memperbaiki apa yang kita teliti supaya menjadi lebih baik lagi dan lebih sempurna. Kemudian jujur dan objektif terhadap hasil penelitian, tidak boleh bohong, harus jujur. Jika memang ada kekurangan, silakan sampaikan, tidak boleh bohong bahwa penelitian saya sempurna. Kemudian teliti, tekun, dan tidak mudah putus asa saat penelitian. Tadi ya, jika gagal satu kali, coba lagi sampai berhasil. Iklan dulu. Kemudian optimis terhadap keberhasilan, tidak boleh pesimis. Jadi yakin kita pasti bisa dan berhasil dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian bersikap hormat terhadap peneliti lain. Kemudian menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Jadi jika ada yang menemukan sesuatu, kita harus hargai, tidak boleh mengejek. Selanjutnya, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses itu cara-caranya ini ada 7. Yang pertama yang harus kalian lakukan jika ingin melakukan penelitian adalah 1. Klasifikasi objek. Apa sih klasifikasi objek? Klasifikasi objek itu mengelompokkan objek-objek yang kita teliti berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk mempermudah kita dalam melakukan penelitian. Itu yang pertama harus kalian lakukan. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan. Jadi mengajukan pertanyaan ini sama dengan kalian membuat rumusan masalah. Intinya, apa yang ingin kalian ketahui tentang penelitian kalian, silakan curahkan dalam bentuk kalimat tanya. Kalimat tanyanya berarti dari mulai yang gampang sampai yang tersulit. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan atau observasi. Jadi yang namanya melakukan pengamatan itu ya kegiatan untuk memperoleh data melalui objek penelitian. Nah, nanti data yang didapatkan itu ada 2 tipe data. Data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya kalimat atau paragraf. Kemudian kuantitatif itu berarti dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi ada angkanya 1 sampai 10 atau angka berapa terserah, pokoknya ada angka. Berarti itu data kuantitatif. Tapi kalau datanya berupa kalimat, paragraf, itu berarti datanya kualitatif. Setelah mendapatkan data, kemudian data yang sudah kita dapatkan kita sajikan.
Jika datanya berupa data kualitatif, berarti dapat disajikan dalam bentuk tabel, uraian, kalimat, skema, dan gambar. Tapi jika datanya berupa data kuantitatif, dapat disajikan dalam bentuk tabel angka dan grafik. Kemudian setelah disajikan, kita tafsirkan datanya. Dan tujuan apa? Untuk memperjelas data, kemudian diperkuat oleh teori yang kita gunakan. Jadi selain disajikan, kita tafsirkan, kita bahas data-data yang sudah didapat dan dikuatkan oleh teori dari para ahli supaya data yang kita hasilkan itu menjadi lebih valid. Kemudian memprediksi dan memperakirakan. Nah, prediksi sama prakira itu beda. Jika memprediksi berarti membuat dugaan berdasarkan logika atau teori. Contoh, seorang laki-laki berusia 18 tahun memiliki tubuh atau tinggi badan seperti anak berusia 8 tahun. Kita prediksi, oh kemungkinan saat bayi laki-laki tersebut kekurangan gizi. Jadi kita prediksi setelah kita melihat kenyataan yang kita lihat itu. Jadi setelah kita melihat kenyataannya baru kita prediksi, oh ternyata seperti itu namanya prediksi. Kemudian memperakirakan itu membuat dugaan mengenai suatu kejadian yang tidak diketahui berdasarkan data yang ada. Jadi kalau prediksi kita sudah melihat langsung objeknya baru kita prediksi. Tapi kalau perakirakan kita hanya punya data tapi kita langsung menampilkan atau menyampaikan data yang kita punya. Contohnya seperti perakiraan cuaca. Kemudian yang terakhir ada identifikasi variabel. Variabel ini ada 3, variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas ini adalah variabel yang perlakuannya tidak sama. Maksudnya apa sih? Nanti kita jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Kemudian variabel kontrol ini yang perlakuannya sama, dan variabel terikat ini adalah hasil dari perlakuan variabel bebas. Nah, ini contohnya. Contoh variabel. Jadi jika kita ingin melakukan penelitian, yang pertama harus kita siapkan itu kan judul. Nah, judul itu harus ada variabel bebas dan variabel terikat. Mana variabel bebas dan mana variabel terikat? Ini loh variabel bebas. Jadi yang saya warnai hijau ini adalah variabel bebas, dan saya warnai merah ini adalah variabel terikat. Jadi jika ingin membuat judul itu harus ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Misalnya di sini saya buat judul pengaruh limbah kimiawi rumah tangga deterjen terhadap pertumbuhan air Hydrilla sp. Variabel bebasnya ini adalah limbah kimiawi rumah tangga atau deterjen. Dan variabel terikatnya adalah pertumbuhan air atau Hydrilla sp. Jadi dalam penelitian ini saya ingin limbah kimiawi yang saya gunakan itu ukurannya berbeda-beda. Misalnya kita sediakan 4 toples. Toplesnya ukurannya sama. Kemudian karena ini tumbuhan air, jadi kita isi air. Airnya dengan ukuran yang sama-sama setengah toples. Kemudian tumbuhan yang kita gunakan sama-sama Hydrilla dengan ukuran yang sama, panjang yang sama. Kemudian deterjennya kita gunakan ukuran yang berbeda-beda. Biasanya kalau praktek itu ada 1 yang digunakan untuk kontrol. Berarti dari 4 wadah, 1 untuk kontrol, 3 wadah kita beri perlakuan sesuai dengan variabel bebas yang kita inginkan. Karena variabelnya adalah deterjen, berarti
Toples pertama itu tanpa diberikan deterjen, toples kedua misalnya 1 sendok deterjen, toples ketiga 2 sendok deterjen, dan toples keempat 3 sendok deterjen. Jadi ini yang namanya variabel bebas. Kita perlakukan berbeda-beda. Tapi jika jumlah deterjennya sama, berarti deterjen ini bukan variabel bebas. Lalu apa? Deterjennya berarti variabel kontrol. Tapi karena di penelitian ini saya ingin limbah kimiawinya itu berbeda-beda, maka si limbah kimiawi rumah tangganya saya jadikan variabel bebas. Kemudian variabel terikatnya apa? Variabel terikat ini yang ingin kita ketahui tentang penelitian kita atau yang hasil yang akan kita amati setelah diberi perlakuan dari variabel bebas, ini yang dinamakan variabel terikat. Pokoknya jika kalian melihat judul seperti ini, setelah kata pengaruh berarti merupakan variabel bebas, setelah kata terhadap berarti merupakan variabel terikat. Lalu apa variabel kontrol? Variabel kontrol ini variabel yang mendapat perlakuan sama. Karena tadi saya sudah bilang di awal, tumbuhan air yang saya gunakan sama-sama Hydrilla sp dengan ukuran yang sama. Karena ukurannya sama, tumbuhannya sama, otomatis masuk variabel kontrol. Tapi jika per toplesnya tumbuhannya berbeda, berarti tumbuhan air juga masuk variabel bebas. Diingat baik-baik. Kemudian air. Tadi saya katakan air yang digunakan sama-sama setengah ukuran toples. Jadi saya masukkan air ini ke variabel kontrol. Tapi jika ukuran airnya berbeda-beda, misalnya toples pertama penuh, toples kedua setengah, toples ketiga seperempat, dan toples keempat tanpa air, berarti air masuknya variabel bebas. Kemudian cahaya matahari. Kenapa saya masukkan variabel kontrol? Karena saya ingin penelitian saya ini cahaya mataharinya sama. Jadi misalkan ditaruh di dalam semua, di luar semua. Jika keempat toples, misalnya 2 toples diletakkan di dalam dan 2 toples diletakkan di luar, berarti cahaya matahari tidak masuk variabel kontrol karena berbeda. Masuknya apa? Variabel bebas. Tapi jika keempat toples diletakkan di tempat yang sama, berarti otomatis mendapat cahaya matahari yang sama, suhu yang sama, kelembaban yang sama. Berarti cahaya matahari, suhu, dan kelembaban itu masuk variabel kontrol. Kemudian udara sama. Karena tempatnya sama, berarti tadi udaranya sama. Otomatis udara masuk variabel kontrol. Kemudian wadah, sama-sama menggunakan toples dengan ukuran yang sama, berarti masuk wadah dalam variabel kontrol. Tapi jika wadahnya berbeda-beda, misalnya wadah pertama menggunakan gelas, wadah kedua menggunakan toples, wadah ketiga menggunakan bak, wadah keempat menggunakan kaleng. Berarti otomatis kan ukurannya berbeda-beda. Jadi jika ukurannya berbeda-beda, wadah ini masuknya variabel bebas. Ya, kalian intinya jangan terpaku dengan contoh yang saya buat. Jika kalian membuat contoh praktikum, intinya yang mendapat perlakuan beda itu masuk variabel bebas. Dan yang mendapat perlakuan sama itu masuk variabel kontrol. Hasilnya itu masuk variabel terikat. Semoga paham. Oke. Kemudian metode ilmiah. Ini hampir sama dengan keterampilan proses tadi. Metode ilmiah sebelum kita melakukan praktek. Jadi kita apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu
Menemukan dan merumuskan masalah tadi. Apa yang ingin kita ketahui dengan penelitian kita? Kita rumuskan dalam bentuk kalimat tanya dari mulai yang termudah sampai dengan yang tersulit. Jangan sampai yang tersulit dulu baru yang termudah, harus urut. Jadi dari yang termudah sampai yang tersulit. Kemudian mengumpulkan informasi. Setelah kita membuat rumusan masalah, kita harus mengumpulkan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang kita buat. Misalnya, kita ingin meneliti kejadian gempa bumi. Rumusan masalah yang saya buat, gimana terjadinya gempa bumi? Bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi? Misalnya 2 saja ya. Kemudian kita kumpulkan informasi. Kita cari di mana gempa buminya terjadi dari berbagai sumber. Kemudian kita cari apa sih yang menyebabkan gempa bumi terjadi dari berbagai sumber juga. Jadi kita kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan rumusan masalah yang kita buat. Kemudian menyusun hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Jadi dugaan sebelum kita melakukan eksperimen, kita menduga-duga. Jadi hipotesis itu ada H0 dan ada H1. H0 itu dugaan yang tidak berhasil dan H1 adalah dugaan yang berhasil. Ya, namanya penelitian ini ada yang berhasil, ada tidak. Berarti pendugaannya juga ada dugaan yang tidak berhasil dulu, baru dugaan yang berhasil. Berarti ada H0, ada H1. Kemudian melakukan percobaan. Melakukan percobaan berarti ada tahapan persiapan, baru kita melakukan percobaan. Persiapannya apa saja? Berarti dari mulai judul tadi, merumuskan masalah, waktu penelitiannya, apa saja yang kita butuhkan, alat dan bahannya, cara kerjanya kita harus siapkan dulu. Baru setelah siap semua, kita langsung melakukan percobaan. Kemudian mengolah hasil percobaan. Jadi setelah kita melakukan percobaan, hasil percobaannya kita olah, dibuat tabel pengamatannya. Kemudian setelah dibuat tabel pengamatan, dibahas satu persatu di pengolahan hasil percobaan. Setelah dibahas satu persatu, baru kita simpulkan hasilnya. Oh, ternyata percobaan ini hasilnya ini. Kemudian menambahkan bahan ini ternyata dapat seperti ini. Jadi setelah dibahas baru disimpulkan. Kemudian setelah pembahasan selesai, kesimpulan selesai, baru kita komunikasikan hasil penelitian kita kepada halayak atau kita sebut dengan presentasi. Jadi data yang kita presentasikan itu sudah siap semua. Ada datanya, ada buktinya. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hasil penelitian kita bisa jawab dengan gamblang. Karena kita punya data, kita punya hasil eksperimen kita sendiri. Selanjutnya, bekerja di laboratorium. Apa saja sih yang harus kita lakukan saat kita bekerja di laboratorium? Tata tertib penggunaan laboratorium. Yang pertama, pakai baju khusus, berarti harus menggunakan baju lab. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi tubuh kita dari cipratan atau bahkan mungkin siraman zat-zat kimia berbahaya. Dan juga melindungi baju seragam kita agar tidak kotor. Jadi kita harus menggunakan jas lab. Kemudian di atas meja itu hanya diperbolehkan meletakkan alat tulis dan alat bahan praktikum. Jadi selain bahan praktek, alat-alat praktek dan alat tulis untuk menulis hasil prakteknya, itu tidak boleh ada sesuatu yang lain. Misalnya kalian bawa jajan, bawa minum, itu nggak boleh. Kemudian jangan mencoba memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan yang ada di laboratorium.
Jadi ambil bahan dan alat yang diperlukan saja. Jika alat itu tidak diperlukan, tidak usah diambil, tidak usah dipegang. Karena biasanya alat-alat lab itu mahal dan kadang yang kaca itu mudah pecah. Jadi takutnya jika kalian tidak menggunakan itu, tiba-tiba pegang, jatuh, kesenggol, ganti deh. Kemudian mau saya lirik ya, soalnya di video itu agak kurang jelas dari sini, jadi saya lirik PPT saya. Kemudian tidak diperkenankan makan dan minum dalam lab. Tadi ya, kenapa tidak boleh makan, tidak boleh minum? Tadi di meja itu hanya ada alat dan bahan. Dan biasanya makan dan minum itu akan menghambat berlangsungnya praktek. Karena yang namanya praktek itu ada waktu, harus tepat waktu. Jadi makanya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Makan dan minumnya itu setelah praktek. Kemudian pengambilan bahan berupa zat kimia itu sesuai kebutuhan, tidak boleh terlalu banyak. Takutnya jika terlalu banyak malah menimbulkan efek yang tidak kita inginkan. Kemudian setelah selesai praktikum, bersihkan alat-alat, meja, dan ruangan. Jadi awalnya bersih, keluarnya juga harus bersih. Pisahkan sampah padat dan cair, karena takutnya kita praktek menggunakan zat-zat yang berbahaya. Jadi kita harus bisa memisahkan sampah yang padat dengan sampah yang cair, supaya nanti membuangnya juga enak. Yang cair bisa dialirkan, yang padat bisa langsung dibuang, atau jika bisa dibakar ya dibakar. Sisa pengambilan zat sebaiknya dibuang, jangan dimasukkan kembali ke botol asal. Jadi zat-zat kimia itu kan kadang ada yang berbahaya. Takutnya jika sudah keluar dari botol itu terkontaminasi dengan sesuatu yang ada di luar botol itu. Jadi setelah ambil kelebihan dibuang saja, tidak dimasukkan lagi ke botol, apalagi yang berupa zat cair. Tidak seperti kita mengambil air di gentong, kalau kelebihan masukkan lagi ke gentong, enggak. Tapi kalau zat kimia setelah kita ambil ternyata berlebih atau kelebihan, buang saja. Jangan dimasukkan lagi ke botol itu atau ke tempat zat itu berada. Kemudian sebelum meninggalkan ruangan, teliti kembali keadaan lab. Ingat, jaga kebersihan lab. Saat masuk lab bersih, keluar juga harus bersih dan rapih. Misalkan mejanya yang tadinya lurus harus lurus lagi, kursi yang tadinya ditumpuk berarti harus ditumpuk kembali. Ini tata tertib saat kita bekerja di laboratorium. Diingat-ingat karena kalian biologi nantinya akan praktek dan akan masuk lab. Diingat-ingat tata tertibnya seperti ini. Kemudian langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium ini ada 1 sampai 11. Saya bacakan. Sebelum praktek sebaiknya minum segelas susu untuk menetralkan tubuh dari pengaruh kontaminasi zat kimia. Yang tidak suka susu minum air putih juga nggak apa-apa, atau minum air kelapa. Kemudian kenakan penutup hidung dan mulut. Penutup hidung dan mulut berarti masker, kacamata, serta sarung tangan saat mengambil zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya. Karena takutnya melukai tangan, atau misalnya yang menguap takutnya kena mata kita. Nanti bisa bahaya ke organ bagian muka kita. Kemudian gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, atau pinset untuk mengambil zat atau bahan kimia. Jadi saat kalian mengambil zat atau bahan kimia, walaupun itu tidak berbahaya, gunakan alat bantu. Jangan seperti kalian mengambil makanan misalnya menggunakan tangan langsung, tidak. Menggunakan zat kimia pengambilannya harus menggunakan alat bantu. Pertama, agar zat kimia tersebut tidak terkontaminasi oleh tangan kalian.
Karena biasanya kan alat-alat praktek itu sudah netral, sudah dinetralisasi menggunakan alkohol, jadi sudah bersih. Makanya kalau mengambil bahan itu harus menggunakan bantuan alat, tidak langsung dengan tangan kalian, takutnya terkontaminasi. Itu yang pertama. Yang kedua, takutnya zat itu berbahaya atau mungkin kalian alergi dengan zat tersebut, nanti bisa melukai tangan kalian jika kalian menggunakan tangan langsung untuk mengambilnya. Makanya jika menggunakan bahan kimia itu pengambilannya harus menggunakan bantuan alat. Kemudian hati-hati saat membawa dan menggunakan alat-alat praktikum yang terbuat dari kaca karena mudah pecah. Kemudian jika ada bagian tubuh yang terkena zat kimia, segera basuh dengan air bersih. Jika masih perih juga, gunakan obat-obat P3K. Jika masih perih juga, langsung ke dokter. Segera muntahkan jika ada zat kimia yang tertelan, jangan malah ditelan kemudian malah enak-enakan. Takutnya malah bahayanya itu tidak langsung. Jadi harus dimuntahkan. Caranya gimana? Masukkan jari secara paksa, nanti kalian akan muntah sendiri. Kemudian jangan mencium zat kimia secara langsung. Bagaimana caranya? Dikipas-kipas ke hidung. Jadi jaraknya jangan terlalu dekat dengan botol, buka tutup botolnya kemudian dikipas-kipas. Kipas-kipasnya nggak harus keras, pelan-pelan saja. Nanti baunya akan terhirup dan jangan lama dihirup. Kemudian arahkan mulut tabung menjauhi badan ketika memanaskan zat dalam tabung reaksi. Takutnya uapnya kena ke mata atau ke wajah. Takutnya panas atau mungkin bisa mengelupas kulit. Jadi tolong arahkan mulut tabung menjauhi badan supaya kita selamat lah intinya. Kemudian jika terjadi kebakaran, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran atau tutup dengan lap tebal yang telah dibasahi. Gak usah panik, langsung ambil alat pemadam, atau jika tidak ada alat pemadamnya, ambil lap, dibasahi, kemudian ditaruh di bagian yang terbakar. Setelah itu setelah kalian melakukan praktek, selesai, beres-beres dan lain-lain, langsung cuci tangan dengan sabun. Itulah langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium. Perhatikan baik-baik supaya kalian selamat saat praktek dan tidak terjadi cedera sekecil apapun. Selanjutnya, tadi sudah membahas praktikum, bagaimana cara membuat judul, bagaimana menentukan variabel, apa yang harus kalian di lab, bagaimana langkah-langkah keselamatan kerjanya. Nah, setelah praktek, otomatis kalian membuat laporan praktikum. Apa saja yang harus ada di dalam laporan? Yang pertama, judul praktikum. Judul praktikum ini wajib ada. Karena kalau tidak ada judulnya, kalian tiba-tiba punya data dari mana? Kita akan pertanyakan itu atau copy paste atau apa. Di judul praktikum ini wajib ada dan biasanya ditulis dengan huruf kapital. Tidak boleh besar kecil, huruf kapital. Kemudian tujuan kalian melakukan praktikum untuk apa? Alat dan bahan, nanti ada poin lagi, alatnya poin A, bahannya poin B. Jadi 3 alat dan bahan, A alat, B bahan. Alatnya apa saja, bahannya apa saja. Kemudian cara kerja. Untuk cara kerja ini biasanya menggunakan kalimat pasif dengan awalan di. Memasukkan diganti dimasukkan. Karena seolah-olah kita melakukan, bukan seolah-olah, kita melakukan praktikum sendiri. Jadi cara kerjanya ya kita gunakan kalimat yang kita seperti kita melakukan praktikum sendiri. Jadi jangan memasukkan. Kalau memasukkan kan itu perintah. Karena kita melakukan praktek sendiri, jadi kalimatnya itu kalimat pasif. Dimasukkan bahan ke dalam bla 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 atau ditambahkan.
Kemudian hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini biasanya berupa gambar, tabel, dan lain-lain. Kemudian pembahasan berarti dibahas satu persatu hasil pengamatan yang kalian dapatkan. Setelah dibahas, disimpulkan. Kemudian biasanya dalam buku praktikum itu ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab setelah kalian melakukan praktek. Nah, diletakkannya itu setelah kesimpulan. Nah, nanti setelah ini 1-8 selesai, baru lampiran. Lampirannya apa? Berupa foto-foto saat kalian praktikum. Bukan foto selfie, tapi foto peralatan, foto kegiatan dari awal sampai akhir praktek. Kemudian ini materi terakhir, materi pamungkas tingkatan objek biologi. Nanti ada satu lagi, ragam permasalahan biologi. Tingkatan objek biologi itu dari tingkatan terendah sampai dengan tingkatan tertinggi itu dimulai dari molekul. Ada molekul, sel, jaringan organ, sistem organ, individu atau organisme, populasi, ekosistem, bioma, dan biosfer. Jika ada pertanyaan, sebutkan tingkatan organisasi kehidupan dari tingkatan tertinggi sampai dengan yang terendah. Berarti, jika dari tingkatan tertinggi, dimulai dari biosfer sampai dengan molekul. Jika dari tingkatan terendah, berarti dari mulai molekul sampai dengan biosfer. Pengertiannya silakan kalian baca sendiri. Kemudian ragam permasalahan biologi dari mulai tingkatan molekul. Misalnya kelainan pada pembentukan molekul hemoglobin darah atau Hb sehingga menyebabkan penyakit anemia. Berarti kekurangan darah merah. Sel, tingkat sel, terjadinya lisis sel darah pecahnya sel darah merah saat terinfeksi bakteri atau virus. Kemudian contoh permasalahan di tingkat jaringan, penyakit osteoporosis yang menyebabkan hilangnya kekuatan tulang. Di tingkat organ ada rabun senja, berarti ini pada organ mata. Kemudian di tingkat sistem organ, gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Di tingkat individu ada penderita AIDS. AIDS itu nama penyakitnya, penyebabnya itu HIV, virus, Human Immunodeficiency Virus. Kemudian AIDS-nya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi AIDS nama penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau HIV. Bukan virus HIV sih, HIV. Yang mengalami gangguan sistem imun sehingga mudah terinfeksi penyakit. Karena yang namanya AIDS itu nanti sistem imunnya berkurang, jadi mudah terinfeksi penyakit yang lain. Kemudian populasi, contohnya penyebaran AIDS dari individu satu ke individu lainnya. Di tingkat komunitas, dampak penangkapan hewan secara liar terhadap kelestarian makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Di tingkat bioma, dampak kebakaran hutan hujan tropis. Dan di tingkat biosfer, menipisnya lapisan ozon di atmosfer terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi. Inilah materi ruang lingkup biologi. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian selama pembelajaran daring atau pembelajaran online. Nah, ini tadi tingkatan organisasi kehidupannya dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah atau tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Biasa jika ada pertanyaan silakan tulis pesan dan curhatan kalian di kolom komentar.
Semoga membantu selama pembelajaran. Tidak lupa saya ingatkan selalu menggunakan masker saat bepergian dan selalu cuci tangan setelah bepergian. Jaga kesehatan kalian, stay safe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.